Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Grady, dan video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol tentang Toyota Avanza 2014 tipe E. Yuk, sekarang ikut gue yuk. Oke, sebelumnya gue mau thank you dulu ke temen gue si Bro Pohan yang udah ngizinin mobilnya buat divideoin. Yuk, sekarang kita lihat mobilnya. Oke, jadi ini adalah Toyota Avanza tipe E 2014. Ya, dia yang transmisi matic ya, dan mesinnya yang 1300 cc. Ini lampunya di sini ini udah diganti pakai proyektor nih, dan dalamnya HID, jadi warnanya udah putih ya. Terus karena ini yang tipe E, jadi dia nggak ada krom-kroman sekujur tubuhnya. Di sini juga belum ada fog lampnya, di grillnya juga nggak ada krom-kroman, jadi ya polos aja sih kayak gini bagian depannya. Sekarang kita langsung lihat ke bagian sampingnya aja, yuk. Bagian sampingnya di sini spionnya dia masih polos aja kayak gini dan belum auto retract juga. Kalau misalnya tipe G sama Veloz kan dia ada kayak lampu sen dan ada kromnya ya. Kalau ini dia belum ada polos. Dan ini peleknya udah diganti. Kalau aslinya kan dia peleknya kaleng ya. Kalau ini dia udah diganti pakai pelek OEM-nya Toyota, dan bannya dia pakai Dunlop nih, ukurannya 185, tebalnya 65 dan ringnya 15. Avanza ini dia punya chassis unibody, jadi dia tuh masih campuran. Bagian depan ke tengah itu leather frame, tengah ke belakang itu monocoque gitu. Dan itu punya kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya, chassis ini memungkinkan Avanza untuk jadi mobil yang penggerak roda belakang gitu, tanpa makan space dalam ya. Misalkan kita lihat di sini, dia tunnelnya nggak gede-gede banget gitu, jadi segini masih aman lah buat diinjak orang. Kalau misalnya mobil yang chassisnya monocoque dan dia penggerak roda belakang, itu biasanya tunnelnya tuh tinggi banget yang bagian tengah situ dan mengganggu penumpang buat duduknya ya. Dan chassis model begini biasanya lebih kuat dan tahan banting karena dia masih ada karakter leather frame-nya. Kekurangannya dari model chassis yang kayak begini, yang setengah-setengah, setengah leather frame dan setengah monocoque, itu biasanya driving quality atau rasa berkendaranya tuh kurang enak. Biasanya mobilnya kurang stabil, dan dari segi kenyamanan juga kalah sama mobil yang chassisnya monocoque gitu. Dan di bagian pintunya ini, di seluruh pintu-pintunya sampai bagasi itu udah tambahin peredam. Jadi ini kalau diketok suaranya tuh padet. Kalau yang di sini belum nih, tuh kopong gitu ya. Oke, kira-kira kayak begitu. Sekarang kita langsung lihat ke bagian belakangnya yuk. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya ya. Kita lihat di sini ada beberapa penambahan ya. Terutama ini di atas nih, spoilernya dia nggak ada buat yang tipe E. Jadi ini tambahan. Dan di bagian sini tapi udah ada wiper belakang ya, meskipun belum ada defoggernya. Di bagian sini udah ditambahin kamera parkir juga nih. Aslinya dia nggak ada ya. Dan lampunya ini, lampu belakangnya udah diganti. Dia kayak model light bar gitu ya, jadi nyalanya tuh strip-strip gitu. Dan ini udah di smoke nih, jadi warnanya agak gelap-gelap gitu, keren. Dan Avanza yang generasi ini ya, ini waktu pertama kali keluar, kalau kalian inget, banyak yang ngomong bagian sininya kayak penyok gitu katanya. Karena memang aneh ya. Iya, waktu pertama kali keluar memang aneh dilihat, tapi lama-kelamaan kayak biasa juga ya, udah terbiasa sih. Ini emblemnya udah dicabut-cabutin semua biar sleek gitu modelnya. Terus di bagian bawah sini ada sensor parkirnya juga nih, 2 biji. Dan di bawahnya nih, knalpotnya dia tipnya udah ganti pakai rebus. Tapi tipnya aja ya, jadi tengahnya itu masih standar dan nggak pengaruh ke suara juga. Oh ya, sekarang kita lihat ke bagasinya. Nah, ini dia bagasinya Avanza. Meskipun dia di bagian bawahnya dia di sini belum ada storage ya. Di bagian bawahnya sini nggak bisa dibuka, dia langsung lantai. Jadi dia ban serepnya ada di bawah, di bagian bawah mobil gitu. Bukanya dari sini nih. Terus udah ditambahin subwoofer juga nih, 8 inch nih. Terus ini kursinya ya, dia bisa dilipat juga. Dan kalau misalnya kursinya ditegakin juga, ini masih ada space lagi lah. Lumayan bisa buat naruh barang, masih cukup gitu. Memang Avanza terkenal sama praktisannya ya. Oke, kira-kira begitu bagian bagasinya. Sekarang kita lihat ke bagian mesinnya dulu yuk. Ya, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Ini adalah mesin 1300-nya Avanza nih. Kodenya itu K3VE ya. Dia tenaganya itu 91 horsepower dan torsinya 119 Nm gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ruang mesinnya masih gede ya, karena memang dia ada tipe mesin yang 1300 dan 1500. Bahkan kalau yang untuk Xenia itu Daihatsu itu ada yang 1000 cc gitu. Dan kita lihat di sini dia posisi mesinnya longitudinal karena dia penggerak roda belakang. Dan Avanza itu dia punya air intake tuh di atas sini ya. Ini buat masuk lubangnya sih di bawah sini. Dan ini adalah salah satu mesin yang terkenal gak gampang rusak ya. Jadi asal jangan lupa ganti oli rutin aja gitu ya. Dia biasanya sih awet-awet aja gitu. Kalaupun rusak, itu bawa ke bengkel pinggiran aja biasanya bisa masalahnya selesai semua gitu ya. Dan ini selama berapa tahun pemakaian ini nggak ada part yang diganti sama sekali, kecuali aki ya. Ini kan part consumable ya, yang memang wajar gitu. Dan meskipun ini adalah tipe Avanza yang rendah ya, 1,3E, tapi dia udah ada peredamnya ya bawaannya ya. Terus ya, kayak begitu aja. Performanya kayak gimana nanti kita coba pas nyetir aja. Yuk, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya Avanza tipe E. Dia belum
pakai keyless ya, dan belum immobilizer juga, jadi masih dicolok kunci biasa kayak gini. Kita nyalain dulu. Suara starternya ikonik banget. Ya, jadi kayak beginilah dalamnya Avanza tipe E ya. Simple banget, fungsional, dan material-material kayak gitu juga ini ya kurang bagus sih sebenarnya, plastik biasa gitu. Tapi ya kita lihat dari segi fungsinya aja ya. Pertama kita lihat dari raster instrumennya nih, dia di tengah ada speedometernya gede, ada tachometernya juga di kiri. Di kanan dia ada indikator gearnya karena dia yang matic ya. Terus di bawahnya ada odometer. Ada mobil ini udah jalan 100.622 nih. Dan buat indikator bensinnya dia ada di sini. Dan informasi di sini dia ada odometer, ada trip A sama trip B aja ya. Jadi buat konsumsi bahan bakarnya dia belum ada, gitu-gitu doang sih. Ini setirnya juga polos banget, belum ada steering switch, cuman yang Veloz yang ada steering switchnya seingat gua. Dan buat pengaturan setirnya dia bisa tilt doang, belum bisa teleskopik. Oke, terus buat pengaturan spionnya dia udah elektrik sih, meskipun belum auto retract, belum bisa ngelipat sendiri. Terus kita lihat ke bagian tengahnya, ini head unitnya udah diganti sama temen gua. Dia aslinya nggak ada ya. Avanza tipe E itu audioless, jadi dia nggak ada speaker, nggak ada head unit. Jadi ini udah dipasangin pakai Kenwood punya nih, dan ini yang udah bisa support Android Auto gitu, jadi udah macam-macam lah, bisa koneksi ke HP. Dan kalau kalian lihat ke pilar A-nya nih ditambahin tweeter juga ya. Ini dibolongin nih, jadi dipakein OEM-nya Veloz ya. Jadi rapi kan kelihatannya. Aslinya ini padahal nggak ada juga. Oke, buat pengaturan AC-nya dia ada di sebelah sini. Dia ada dua doang pengaturannya. Ada yang buat fan sama ini temperaturnya. Buat sirkulasinya dia belum nggak ada nih di sini. Sini ada storage, terus ini ada buat tempat naruh barang juga, colokan 12 volt. Nah, ini yang tipe Matic. Buat persneling dia kayak gini. Masih pilihannya banyak ya, PRND32L. Terus kalau segi safety untuk semua Avanza ya, semua variannya dia memang udah ada airbagnya, tapi cuma dual airbag, jadi di depan doang, kiri kanan. Untuk bagian belakangnya dia belum ada. Dan gue itu punya catatan untuk Avanza ya. Jadi untuk orang yang kakinya gede kayak gue, ini bagian wallnya di sini ya, ini menurut gue ini terlalu gede. Jadi space buat kaki yang sebelah kiri ini nggak gede gitu di bagian sininya. Ya, jadi kayak ada yang ngeganjel gitu. Ya, terus kira-kira kayak begitu aja kali ya buat bagian depannya. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya Avanza tipe E ini ya. Jadi ini adalah posisi berkendara gue tadi. Tinggi gue 180 cm ya. Dan kaki gue masih ada space di sini. Ya. Biar lebih enak gue pindah ke kiri dulu ya. Oke, gue udah pindah ke bagian kirinya nih. Ya, jadi ini buat baris keduanya Avanza itu sebenarnya simple aja sih ya. Fungsional banget gitu, nggak ada fitur-fitur yang gimana-gimana. Dia dapat headrest 2 buah, yang bagian tengahnya dia nggak ada armrest juga, soalnya dia pelipatan bangkunya tuh 50-50 ya, jadi setengah-setengah buat ngelipetnya gitu. Jadi di bagian sininya mungkin agak kurang nyaman kalau orang duduk di bagian tengah karena agak menonjol. Dan dia di bagian sampingnya tapi ada cup holder tuh ya, bisa naruh kayak sekitar kayaknya 3 botol bisa nih. Satu pintu 3 botol gitu. Ini terus ini tambahan ya, krom-kroman ini aslinya nggak ada sih. Dan ini untuk kursinya dia masih asli ya, masih bahannya masih fabric nih, jadi belum dilapisin kulit. Ini masih aslinya kayak gini untuk yang tipe E. Dan untuk tipe E lagi, dia warna interiornya kayak gini ya, beige gitu. Kalau yang Veloz kan dia gelap ya, warnanya lebih gelap gitu. Kalau ini dia lebih terang. Lalu Avanza juga di bagian sini dia punya AC. Jadi AC-nya udah double blower. Ini bisa diatur kecepatannya di sini. Oke, kira-kira kayak gitu baris keduanya. Sekarang kita langsung cobain nyetir aja. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ngomongin si Avanza ini sambil nyetir ya. Sekarang siapa sih yang nggak tahu Avanza gitu ya? Mungkin di sini juga penonton-penonton udah pada tahu gitu gimana rasa berkendaranya nih. Berisik bener dah. Oke, jadi Avanza ini dia, kalau misalnya kalian nggak tahu, kalau kalian nggak tahu keterlaluan. Dia mobil terlaris di Indonesia 13 tahun berturut-turut. Dari tahun 2006 sampai 2019. Itu 13 tahun berturut-turut jadi mobil terlaris di Indonesia gitu. Saking larisnya, Avanza ini sejak pertama kali dia diproduksi, itu jumlah produksinya udah 1,8 juta unit. Itu baru Avanzanya doang. Kalau digabungin sama Xenia yang saudaranya itu, totalnya udah 2,7 juta unit ya. Itu kalau misalnya digabungin satu tuh ya, dikumpulin di satu tempat gitu, udah jadi satu negara tuh. Kenapa kok bisa orang tuh
demen banget sama Avanza gitu ya. Bisa pada beli Avanza semua. Apakah mobilnya enak gitu ya? Sekarang kita bahas dulu deh dari rasa berkendaranya. Pertama dari posisi duduknya dulu. Posisi duduknya ya nyaman-nyaman aja kayak mobil MPV gitu ya. Buat yang badannya gede kayak gue sih nggak ada masalah. Kiri kanan ini masih lega. Kaki juga lega, cuman tadi ya yang gue bilang buat kaki bagian kiri dia wallnya tuh agak gede, jadi mungkin agak ngeganjel di bagian kirinya situ. Tapi selebihnya itu nggak ada masalah. Buat posisi dari tangan ke setir ini juga agak jauh sih sebenarnya sih, dan dia belum bisa diatur teleskopiknya ya, jadi cuma bisa tilt doang. Agak kurang fleksibel, tapi ya apa yang Anda expect dari sebuah Avanza gitu kan. Visibilitas enak karena mobil kacanya gede-gede, terus posisi duduknya tinggi, ngeliat kiri kanan juga enak. Tapi dia kursinya belum bisa diatur ya ketinggiannya ya. Ya jadi fix kursinya, posisinya kayak gini aja. Kalau dari feeling setirnya ya, feeling setirnya sih ini bener-bener hambar. Responnya nggak kebaca, feedbacknya juga nggak ada. Bobotnya sih lumayan berat, tapi ya bobot berat doang tuh nggak cukup ya buat bikin setir yang lumayan enak. Mobil MPV tuh nggak harus setirnya hambar loh, kayak misalnya kompetitornya tuh kayak Mobilio tuh setirnya enak, terus R3 itu lumayan, Expander agak kurang linear tapi responnya bagus gitu ya, feedbacknya juga agak kurang. Seenggaknya tuh responnya lah yang bagus ya. Kalau ini tuh bener-bener hambar, nggak ada rasanya sama sekali setirnya. Seperti yang tadi gue bilang juga, kalau kita ngomongin kaki-kaki, dia bukan yang ternyaman di kelasnya. Dia tuh cenderung bantingannya agak mental-mentul ya. Di jalanan yang rata aja, itu rasanya jalan tuh kayak narik-narik mental-mentul gitu loh. Memang itu kekurangannya dari chassisnya dia yang unibody monocoque ya. Jadi masih campuran leather frame sama monocoque gitu. Kalau dari tenaga mesin, ini yang 1300 ya. Dan ini yang tipe Matic. Responnya sih lumayan nih, kalau kita gas injak agak dalam gitu, mobilnya sih langsung ngacir gitu. Jadi nggak ada delay-delay. Memang dia berasa banget buat tarikan bawahnya ya, itu ngacir, tapi di tarikan atasnya dia agak ngempos, memang tenaganya hilang dia bagian atas. Banyak orang yang bilang kalau Avanza itu kenceng, ya itu karena akal-akalannya Toyota ya. Jadi rasio gearnya tuh dibikin pendek-pendek dan rapet-rapet gitu. Jadi berasanya tuh naik RPM-nya tuh cepet, ngeng, padahal rasionya ya pendek-pendek gitu. Larinya sih nggak kenceng-kenceng banget, sensasi aja gitu. Untungnya untuk yang gue setir ini, Avanza ini dia udah ditambahin peredam ya sekeliling tubuhnya, terutama di pintu-pintunya, bagasi juga, jadi jauh lebih kedap. Karena aslinya Avanza itu ya bisa dibilang kekedapannya kurang baik lah, tapi nggak seburuk Mobilio sih. Ini masih Avanza masih lebih mending sih. Kalau misalnya kita bandingin sama kompetitor, berarti dia bukan yang the best di kelasnya, banyak juga kekurangannya gitu. Terus kenapa kok dia bisa yang paling laku gitu loh ya? Jawabannya cuma satu, kepraktisan. Nah, jadi Avanza ini salah satu yang paling praktis, baik dari kapasitas kabin sampai berkendaranya ini praktis. Jadi kayak bener-bener nggak ribet gitu ya, putar baliknya gampang, ground clearance tinggi, nggak bakal takut mentok, terus perawatannya juga gampang banget, semua bengkel bisa ngerawatnya gitu ya. Spare partnya juga, spare part sebenarnya nggak murah-murah banget, cuman karena banyak KW-nya, Toyota tuh banyak KW-nya loh, jangan salah. Itu orang pada bilang murah gitu. Padahal kalau misalnya kalian beli ke dealer sih harganya standar. Sama kompetitornya tuh ya kurang lebih lah sama harga spare partnya. Kalau kita ngomongin konsumsi bahan bakar, sebenarnya dia nggak irit-irit banget juga. Dia 1300 cc, tapi kan bodinya agak gede gitu ya. 1300 cc-nya kalau gue nggak salah juga dia mesinnya sama kayak Sirion deh. Sama kayak 1300 cc Sirion. Ini konsumsi bahan bakarnya kalau dalam kota, kata ownernya sih ya, ini 1 banding 10 lah katanya. Terus kalau misalnya seirit-iritnya 1 banding 12, 13 gitu. Jadi kayak mobil 1500 aja ya rasanya ya. Kalau misalnya kalian dapat berapa nih buat pengguna Avanza 1300, berapa sih biasanya kalian dapat konsumsi bahan bakarnya? Komentar di bawah ya. Dan mobil ini udah jalan dia 100.000 km 600. Jadi memang jauh juga. Mobil ini rajin ya dipakai kemana-mana, memang dipakai harian. Tapi selama pemakaian 6 tahun itu part yang diganti cuman shock breaker ya, karena shock breaker kan memang wajar ya, moving parts, terus aki, that's it, udah itu aja. Memang mobilnya worry free banget ya, nggak perlu khawatir apa-apa. Cuman ya memang mobilnya nggak ada karakter, nggak ada fun to drive-nya juga, nggak ada elemen fun to drive, B banget gitu, biasa banget gitu. Oke, kira-kira gitu aja yang bisa gue sampaikan dari Toyota Avanza ini.
Dan mobil ini tuh tersedia ya di Grady Auto Gallery. Jadi mobil ini dijual. Kalau misalnya kalian berminat bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Kalau misalnya kalian berminat juga langsung DM aja, nanti langsung kita balas. Oke? Kayak gitu aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka, mohon untuk tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, thank you ya yang udah like, komen, dan yang udah subscribe. Buat kalian yang punya pengalaman mengenai Avanza atau Xenia, baik yang 1300, 1000, atau 1500, komentar di bawah. Apa sih suka dukanya gitu. Oh ya guys, jadi teman gue tadi yang gue kenalin, dia namanya Koko Pohan ya. Dia sesama reviewer, tapi bukan reviewer otomotif, dia reviewer bakmi. Jadi tadi gue udah diajak makan bakmi juga sama dia. Bakmi rekomendasinya enak emang. Channel YouTube lo apa bro? Koko Pohan. Koko Pohan ya. di subscribe ya, dan juga IG-nya apa? IG juga Koko Pohan juga. Koko Pohan juga ya. Iya. Nanti gue taruh juga link buat YouTube dan IG-nya Koko Pohan di deskripsi gitu. Oke, gue Grady. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan bakmi ya. Nah, itu yang cocok. Mestinya ngomong jangan lupa makan juga dia ya, bukan gue ya. Orang dia yang makanan ya, gue kan otomotif.